Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren cadas. Nah, ini video terakhir kita ya, untuk memberikan pembelajaran politik bagi mereka yang ya susah diomongin lah. Jadi mereka melihat angka-angka itu terlalu jauh. Padahal kalau kita bilang semua sudah di template itu nggak ada gunanya. 70% pun bisa ya. Menang 90% pun bisa. Tapi kan nggak penting menang yang terlalu mencolok. Intinya menanglah 50-an%, tapi agak jauh sedikit biar tidak berkurang. Kan begitu. Oke, kita bacakan ini ya. Pengamat .2, Jokowi tak tinggal diam soal hak angket. Ada operasi senyap untuk mengkacau balau 01 dan 03. Ya, na'udzubillah min zalik. Ini menurut
pengamat ya. Tribunvideo.com, pengamat politik menilai bahwa Presiden Jokowi tak akan tinggal diam soal hak angket. Disebutkan oleh pengamat tersebut bahwa akan ada operasi senyap untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Dikutip dari Tribun News pada 7 Maret, kabar itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu KEPP Indonesia Jojo Rohi beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa sudah terprediksi soal tidak kompaknya partai politik pendukung Anies Caimin dan Ganjar Mahfud terkait hak angket di DPR. Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 01 dan 03, kata Jojo. Selain itu, Jojo menilai bahwa Presiden Jokowi tak akan tinggal diam soal hak angket tersebut. Menurut Jojo pasti ada operasi senyap yang sudah dilakukan. Disebutkannya bahwa operasi senyap itu dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman. Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman, sambungnya. Selain ambang batas parlemen, Jojo mengatakan bahwa soal tawaran posisi menteri dan kabinet sedikit banyak juga menggoyahkan iman dari para elit pengambil keputusan. Dan jangan lupa proses hak angket juga akan menguras energi politik sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat. Itulah mengapa hak angket tidak bergemuruh seperti yang diharapkan, ucapnya. Ya, sobat RH sekalian, itu ya yang dikatakan pengamat politik Jojo Rohi. Dan apakah benar sinyalemen ini? Ada dua sinyalemennya. Ya. Satu, operasi senyap. Dan yang kedua adalah apakah para politisi itu terpengaruh dengan operasi senyap. Oke, saya katakan bisa saja iya semuanya. Makanya saya tidak pernah kecewa dengan perilaku politikus ya. Karena mereka orang yang pragmatis ya. Satu, adakah operasi senyap? Saya yakin itu ada. Dan itu watak dari istana memang begitu. Pasti mereka akan melakukan politik intimidasi, politik sandera, politik persuasi untuk menggagalkan hak angket ini. Oke. Dan partai-partai ya seperti Demokrat ya sudah dikasih gratifikasi sehingga pasti akan menolak hak angket. Padahal 9 tahun mereka beroposisi. Oke, satu. Nah yang kedua sobat era sekalian, apakah akan berpengaruh kepada soliditas partai itu? Saya mengatakan begini indikatornya. Kalau sebuah partai atau fraksi di DPR dari partai tersebut menyerahkan soal hak angket kepada masing-masing anggota, nah itu masuk angin sudah. Itu masuk angin, udah pasti masuk angin. Jadi kalau ada partai yang mengatakan kami serahkan kepada anggota kami untuk mendukung hak angket atau tidak, itu masuk angin. Karena garis partai itu jelas. Kalau ketua umumnya mengatakan dukung hak angket, maka PDIP akan tanda tangan 128. Kalau Surya Paloh bilang dukung hak angket, 59 anggota Nasdem akan dukung. Tapi kalau ada yang tidak, itu masuk angin namanya. Kalau misalnya tidak ada ini. Demikian juga PKB dengan 58 kursinya dan PKS dengan 50 kursinya. Dan bisa jadi walaupun di atas kertas koalisi 01 dan 03 mayoritas ya. Kalau misalnya bersama P3 itu 314 kursi. Kalau mau dikurangi menjadi 295 kursi misalnya nggak ikut P3 dan tetap mayoritas. Dan ternyata dalam perhitungan parlemen kalah. Nah itu ada masuk angin. Ada yang masuk angin. Jadi sobat era sekalian, apakah itu akan mengecewakan kita? Kapan kita dipuaskan dengan perilaku para anggota DPR? Ya, mereka menggolkan undang-undang minerba yang seharusnya tambang-tambang yang dikuasai swasta itu kembali ke negara dan negara akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Muncul undang-undang minerba.
dan undang-undang lainnya termasuk undang-undang KPK, Omnibus Law dan lain sebagainya. Jadi biasa dikecewakan oleh para anggota DPR dari partai manapun. Ya. Tetapi sekali lagi yang ingin kita katakan adalah berjuang itu memang tidak ada jaminan akan berhasil. Kalau berhasil itu namanya bukan berjuang. Berjuang itu ya bisa saja belum berhasil saat ini tapi the next kita akan berhasil. Itu pun satu berhasil ada muncul tantangan yang lain. Biasa. Jadi no regret. Tidak perlu dikecewakan, tidak perlu kecewa ya. Karena begitulah memang watak para politisi. Sehingga kita tandai sama-sama. Kalau partai itu tidak firm memerintahkan, tidak ada perintah langsung dari ketua umumnya atau dari ketua fraksinya, masuk angin itu partai. Ya, dia hanya sekedar lip service saja ke masyarakat. Karena konon ya satu orang itu bisa miliaran dibeli. Ada yang bilang 10 miliar misalnya, tapi I don't know exactly ya. Karena ada yang bilang 20 miliar itu katakanlah anggap saja gosip yang belum tentu salah. Belum tentu salah gosipnya kan. Dan yang paling berbahaya adalah anggota DPR yang sudah tidak terpilih kembali. Dia menjadi pemain bebas. Toh mau dipecat juga tinggal 6 bulan lagi. Itu yang paling berbahaya ya. Sobat Era sekalian, itu yang harus kita pahamkan atau kita pahami ya. Oke. Itu saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.